Nah selama saya jadi sekda, saya belum pernah melihat Dr. Andes itu. Kalau Bapak melihatnya Pak Jokowi kasihan ya dipermainkan seperti ini oleh Saya kasihan, Pak. mungkin orang-orang sekitarnya ya. Mereka diundang, Pak, dari Pacitan, dari Ponorogo, dari mana itu berbis-bis datang untuk menyambut mereka sehingga punya kesan Jokowi itu sangat dicintai rakyat. Gibran kok tahu-tahu jadi wali kota. Kalau Gibran tuh mungkin nyalon RT aja nggak mungkin jadi kan, Anda kerja di Pemda itu nggak pernah Jokowi itu berbicara mengenai UGM apa yang lainnya. Saya udah ingatkan bahwa itu salah, Pak, karena itu sedang dalam sengketa. Keluarin dana APBD itu walaupun tidak besar, tapi itu nyalahin aturan. Jadi tukang kayu terus jadi birokrasi di Pemda. Jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya nggak ada. Nah itu yang saya sayangkan ya. Saya sayangkan karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Peneliti pendidikan. Iya. Nah, Pak Supradi ini pernah menjadi sekda di Kota Solo ya, Pak? Iya, betul. Di zaman pemerintahan siapa itu, Pak? Pemerintahnya Jokowi. Oke, selama berapa tahun, Pak? Nah, selama 3 tahun lah, kurang sebulan, kurang 2 bulan sekitar. Iya, sekitar gitu ya. Berarti banyak Pak ya di seorang sekda itu kan sangat diandalkan ya oleh wali kotanya untuk segala keperluan pemerintahannya. Ya, kalau diandalkan bisa juga, tapi memang dapurnya pemerintahan di Pemda itu kan ya di sekretaris daerahnya. Ya, sering nggak sih Pak Jokowi dulu meminta pertimbangan atau meminta nasihat? Kan Bapak lebih senior. Ya sering banyak pertimbangan, apalagi kan beliau kan baru waktu itu dari usaha mebel jadi tukang kayu terus jadi birokrasi di Pemda, jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya nggak ada waktu itu. Oke. Nah waktu itu terus diminta sama Pak Miono, Pak D-nya itu, begitu sudah pilihan dia jadi tapi belum pelantikan. Saya dan Pak Miono sama saya dan Jokowi sama Pak Miono diundang ke hotel Asia namanya Di Solo. di Solo. Nah di sana ditemukan saya, Jokowi, Pak Miono, istrinya Pak Miono waktu itu. Nah Pak Miono itu pengusaha mebel yang paling besar waktu itu di Solo. Dia udah ekspor waktu itu. Nah habis selesai ketemu itu cuma pesan yang disampaikan oleh Pak Miono itu cuma satu, Jok, kamu itu orang pedagang bukan birokrasi, sehingga kamu di dalam menjalankan birokrasinya udah masih nggak tahu lah, sehingga kamu pegangnya sama apa namanya ikat pinggangnya Pak Pradeja lah, Indonesia. Tapi kalau Jawanya kan pegangan sabuke Pak Jokowi, Pak Pradeja, karena dia yang orang pemerintahan. Udah nggak usah macam-macam. Instruksi begitu dari Pak D-nya itu. Nah, jadi waktu zaman pemerintahan dia banyak sering kayak gini, bagaimana kayak gini ya, karena dia waktu itu belum punya pengalaman di dunia birokrasi. Contoh misalnya mau memutasi PNS gitu mungkin ya, kayak mutasi PNS ya, termasuk mungkin udah pernah saya sampaikan juga anggaran. Karena ketua tim anggaran kan Pemda di sekda ya. Betul. Wali kota itu cuma di dalam kebijakan politis saja. Iya, sehingga jangan sampai terkena blunder lah ya, sampai blunder dan akhirnya kena kasus gitu. Iya, memang begitu. Jadi termasuk pemberian bantuan untuk sosial, bansos itu dia waktu itu dia sering ngomongnya kayak gini, gimana Pak. Sering. Jadi saya sering bertukar pikiran lah. Kalau konsultasi mungkin tidak benar juga ya, karena dia wali kota, saya sekdanya, sekedar ngomong-ngomong kayak gini, baiknya gimana Pak. Dalam ini hierarkinya sebenarnya di bawah ya, tapi diminta pikirannya kan boleh konsultasinya. Nah lalu dan juga anda bisa di sekda itu di bawah wali kota sebelumnya, tidak juga, karena wali kota bupati itu adalah pemimpin yang dari politik, yang anak buah birokrasi itu adalah induknya kan sekda. Oke. Nah lalu Pak, setelah Pak Jokowi pindah dan mencalonkan diri ke Jakarta, pernah nggak mungkin kan sering juga pulang ke Solo beliau kan, pernah nggak ketemu lagi sejak 2012 itu, atau lost contact sama sekali? Nah itu yang saya sayangkan ya, karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Nah sayangnya setelah dia jadi gubernur, pernah ketemu sekali, terus jadi presiden sama sekali tidak ketemu. Nah itu yang saya tidak sesuai dengan dia itu, karena dia itu kalau sudah kenal RT, kenal Pak RW, kenal Pak Lurah, itu yang di bawah yang pernah dikenal itu dia. Ya baik teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Ini ada tadi video yang barusan kita lihat dan ini merupakan
pembahasan atau bisa kita bilang ini adalah merupakan cara mereka untuk mengupas tuntas tentang kasus yang sedang bergulir saat ini, di kasus ijazah Jokowi yang sampai detik ini, sampai saat ini masih belum bisa dibuktikan bahwa ijazah Jokowi itu asli atau bukan. Kenapa? Karena masih belum bisa dibuktikan baik dari pihak tergugat langsung dan juga sebaliknya pihak daripada penggugat. Kenapa teman-teman? Apakah ini memang ada kendala atau di berbagai pertimbangan mereka masih ada keraguan atau gimana? Kita tidak tahu. Kenapa? Karena ini sudah lama bergulir. Bahkan tadi bisa kita lihat di beberapa channel sudah 400 berapa hari itu masih belum bisa dibuktikan. Dan kemarin barusan dilengkapi P21, dilakukan penangkapan kepada 2 orang tersangka ini, yaitu Roy Suryo dan Dr. Tifa, yang barusan ditangkap di hari Jumat lalu kemarin teman-teman di pukul 7, dan Roy dan Tifa ditangkap kurang di waktu yang sama juga, cuman pukulnya beda. Di berapa kemarin, di 6.44 ditangkap atau gimana, sebelum atau mau menjalani studi atau ujian kedokteran. Katanya itu adalah beberapa keterangan yang mereka sampaikan ketika mereka melakukan penangkapan terhadap kedua orang oknum yang sudah sah dan terlibat atau disahkan sebagai tersangka memfitnah nama baik daripada Jokowi. Nah, teman-teman, di sini yang menjadi daripada pertanyaan kita, apakah memang pihak daripada keamanan, pihak daripada yang mengambil alih sepenuhnya bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu asli atau palsu? Nah, itulah yang menjadi nanti daripada sorotan, dan baik itu dari pihak penggugat dan juga dari pihak tergugat. Nah, tanpa berlama-lama teman-teman, mari kita baca dan coba kita telah bersama apa yang menjadi daripada pemahaman mereka. Di sini sudah ada beberapa komentar yang sudah dicantumkan. Yang pertama, jika asli tak akan lama. Roy Suryo bantah berkas kasus fitnah ijazah palsu Jokowi sudah P21. Tim hukum Roy Suryo membantah kabar yang menyebut berkas perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji menegaskan hingga kini belum ada bukti resmi yang menunjukkan perkara tersebut benar-benar telah memasuki tahap penuntutan. Menurutnya, jika status P21 memang telah terbit, semestinya hal itu disampaikan secara terbuka dengan dasar surat resmi dari Kejaksaan. Jika benar-benar sudah P21, penyidik pasti akan mengumumkan dengan tegas benderang berdasarkan nomor surat resmi dari Kejaksaan, ujarnya dalam pernyataan. Nah, Abdul menilai narasi yang menyebut berkas perkara sudah lengkap justru tidak sejalan dengan perkembangan hukum yang terjadi di lapangan, sebab hingga saat ini pelimpahan tahap 2 berupa penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan disebut belum terlaksana. Nah, teman-teman, di sini dengan mereka menyampaikan hal-hal yang seperti begitu, istilahnya mereka menyodorkan bahwa diri mereka lebih benar, bahwa apa yang mereka sampaikan tidak boleh dibantah, kalaupun itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang sebenarnya, teman-teman. Kenapa? Kalaupun benar apa yang mereka katakan, kalaupun argumen yang mereka sampaikan itu benar, kenapa Anda tidak bisa menunjukkan bahwa ijazah itu palsu? Kalau misalnya Anda hanya menyoroti, hanya menyelidiki, dan itu aja pun fotokopi yang kamu bawa, berarti Anda hanya mencari sesansi, Anda hanya bisa memprovokasi daripada publik, teman-teman ya. Dan saya di sini bukan mendukungnya apa yang dikatakan daripada Jokowi kemarin. Siapa yang menuduh, siapa yang sudah menyelidiki, istilahnya yang sudah menyatakan bahwa ijazah saya itu palsu, berarti
dia harus menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Berarti dia mengatakan itu palsu, berarti yang aslinya sudah di tangan dia. Jangan hanya bisa menunjukkan atau memperlihatkan kepada kita fotokopi, dan itu sangat masuk akal sih teman-teman menurut saya. Nah, di sini mereka tidak bisa membuktikan, hanya bisa membuktikan fotokopi yang sedang mereka bawa teman-teman, dan itu mereka copy, mereka buat seperti biasa, dan saya rasa itu mereka melakukan berbagai macam cara kalaupun itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, menurut dia, berdasarkan pedoman internal kejaksaan, jika dihitung dari pengumuman kepolisian sebelumnya, hari ini semestinya menjadi batas waktu pelaksanaan tahap 2. Namun hingga tanggal tersebut, proses serah terima perkara belum juga dilakukan. Sorotan juga muncul karena perkara ini telah berjalan selama 412 hari sejak pertama kali dilaporkan pada April di tahun 2025 lalu. Nah, teman-teman, ini luar biasa sekali angkanya ya, sudah 400 lebih atau 412 hari sudah bergulir, dan sampai saat ini, sampai detik ini masih belum bisa dibuktikan. Nah, Penanganan kasus ini dinilai tidak lazim untuk perkara pencemaran nama baik yang menggunakan pasal 310 dan 311 KUHP. Bahkan mereka di sini mengungkap kuat, menyatakan kuat apa yang mereka sampaikan dalam perkara ini tidak lazim katanya teman-teman. Nah, ini bukan kejahatan luar biasa atau organized crime atau korupsi yang pembuktiannya rumit. Jika ijazah tersebut asli, prosesnya tidak akan memakan waktu selama ini, lanjut Abdul dengan nada heran. Tim kuasa hukum Roy Suryo meyakini kejaksaan akan bersikap hati-hati sebelum menyatakan berkas perkara lengkap. Pasalnya, separuh beban pembuktian nantinya berada di tangan jaksa ketika perkara disidangkan di pengadilan. Karena itu mereka menilai kejaksaan tidak akan menerbitkan status P21 apabila alat bukti yang diajukan penyidik masih dianggap belum memadai atau berpotensi menimbulkan persoalan prosedural. Nah, teman-teman, itulah beberapa tanggapan-tanggapan apa yang menjadi daripada pemahaman kita di situ. Bahkan beberapa kali pun UGM kemarin menyatakan bahwa ijazah Jokowi, bahwa Jokowi itu sudah benar-benar menjalani daripada pendidikan, dia sudah memiliki daripada ijazah asli. Bahkan kemarin beberapa kali UGM-nya menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Nah, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Tiva Wijatisuma alias Dr. Tiva, dan Roy Suryo dikabarkan ditangkap polisi pada hari Jumat di tanggal 19 Juni pagi. Nah, teman-teman, demikian dulu pembahasan kita di video kali ini, dan jangan lupa dukung terus karena ini masih ada lagi episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih, dan jangan lupa ikuti terus karena ini masih ada lagi episode selanjutnya. Kalau ada tanggapan dan komentar rekan-rekan semua, silahkan dicantumkan di kolom komentar di bawah. Sekian dan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.